Nggak ketemu Bang Amar hari ini. Iya dong, karena kan emang jadwalku ketemu, udah daftar online juga, tapi ternyata emang sesi siang tuh nggak ada kunjungan gitu. Tapi yang pasti sih aku berharapnya di fakta persidangan semua terbuka, jujur, dan Bang Amar nggak bersalah gitu. Untuk perkaranya kemungkinan akan kita limpah minggu ini. Setelah perkara kita limpah, kita menunggu penetapan hakim. Nama Amar Zoni masih menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba, kini aktor tersebut kembali ramai diperbincangkan karena diduga terlibat sebagai pengedar di Lapas Salemba. Dugaan ini membuat posisi Amar semakin sulit, bahkan kabarnya ia terancam hukuman berat hingga hukuman. Namun, di tengah kabar mengejutkan itu, perhatian publik justru tertuju pada sosok seorang wanita bernama Dr. Kamila, kekasih Amar Zoni yang diketahui setia menjenguk sang aktor di balik jeruji besi. Kehadiran dokter muda tersebut di setiap kesempatan membuat banyak pihak menilai bahwa Kamila benar-benar tulus mendampingi Amar di masa-masa sulitnya. Lantas, apa kata orang terdekat Amar terkait hal itu? Benarkah Amar sebenarnya sedang rencanakan pernikahan pasca rencana bebas beberapa bulan ke depan? Dokter. Dokter. Oh apa dok? Emang hari ini sebenarnya jadwalku kunjungan, tapi ternyata dari pihak lapas tuh tidak mengadakan kunjungan karena ada rapat internal atau apa, saya tidak mengerti, ada pengumumannya tuh di IG. Nah kemudian Ibu Titi selaku ibu angkatnya Bang Amar minta temenin ke sana karena ada yang apa sih, dia mau bikin acara bimbingan konseling itulah untuk di lapas. Jadi bukan soal kunjungan Bang Amar hari ini gitu. Nggak ketemu Bang Amar hari ini. Iya dong, karena kan emang jadwalku ketemu, udah daftar online juga, tapi ternyata emang sesi siang tuh nggak ada kunjungan gitu. Iya kan, sebelumnya udah terakhir juga ketemu Rabu lalu, udah ngobrol banyak lah, udah ketemu banyak lah. Udah banyak apa sih, udah lama ketemunya maksudnya. Kini, Dr. Kamila bersama tim kuasa hukum Amar Zoni tengah mempersiapkan strategi matang untuk menghadapi proses hukum yang akan dijalani sang aktor. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan mereka dalam memastikan Amar mendapatkan pendampingan serta pembelaan hukum yang terbaik. Menurut sumber terdekat, pihak kuasa hukum juga tengah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan saksi guna memperkuat posisi Amar di persidangan mendatang. Mereka menilai kasus yang menyeret Amar kali ini harus disikapi secara hati-hati mengingat besarnya perhatian publik dan pemberitaan yang berkembang. Dr. Kamila sendiri disebut terus memberikan dukungan moral kepada Amar. Ia kerap mendampingi tim hukum dalam setiap perkembangan kasus, menunjukkan komitmennya untuk tetap berada di sisi sang kekasih dalam situasi sulit sekalipun. Wah, kalau itu tanya Om John, sementara pengacaranya masih Om John, tidak berubah. Coba nanti tanyakan Om John langkah-langkah apa yang harus ini. Tapi kalau aku sendiri sih udah konsultasi, udah hubungin Om John gitu. Tapi yang pasti sih aku berharapnya di fakta persidangan semua terbuka, jujur, dan Bang Amar nggak bersalah gitu. Perkara hukum yang menjerat Amar Zoni kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses panjang, penyelidikan dan pengumpulan berkas, penyidik akhirnya menyatakan bahwa seluruh berkas perkara telah lengkap atau P21. Dengan demikian,
kasus dugaan peredaran narkoba yang melibatkan sang aktor dijadwalkan akan segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan dalam pekan ini. Usai proses pelimpahan berkas dan penyerahan tersangka beserta barang bukti, pihak kejaksaan akan segera menentukan jadwal sidang perdana. Berdasarkan informasi yang beredar, Amar Zoni dipastikan akan memasuki tahap persidangan dalam kurun waktu sekitar 1 minggu ke depan. Sidang tersebut nantinya akan menjadi momentum penting bagi pihak Amar dan tim kuasa hukumnya untuk membuktikan pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Bisa saya sampaikan perkembangannya itu ketika tanggal 8 Oktober 2025 Kejari Jakarta Pusat itu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polri. Karena berkas perkara sudah kita nyatakan secara lengkap formil materinya. Jadi pada tanggal 8 Oktober itu kita menerima penyerahan tersangka dan 6 tersangka dan barang buktinya seperti yang disampaikan tadi, tembakau sintetis dan narkotika golongan 1. Itu telah kita terima tanggal 8 sejumlah 6 orang tersangka. 6 orang termasuk diantaranya MAA alias AZ yang dimaksud tadi, tersangka A, tersangka AP, tersangka AM, tersangka ACM dan tersangka MR. Narkotika golongan 1 nanti terkait beratnya berapa itu nanti kita sampaikan di fakta persidangan dasar surat dakwaan kita. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di surat dakwaan kita tuh beratnya masing-masing berapa. Itu akan kami ungkap berdasarkan surat dakwaan di persidangan nanti. Seharusnya nggak lama ya, paling lama 1 minggu. Berdasarkan pasal yang kita dakwakan terhadap 6 tersangka ini, pasal yang didakwakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk pasal 114 ayat 2 ancaman minimalnya 6 tahun, ancaman maksimalnya seumur hidup mati atau 20 tahun. Kalau pasal 112 minimal ancamannya 5 tahun, ancaman maksimalnya sama seumur hidup mati atau 20 tahun. Yang beredar kan sebagai pengedar, tapi saya lihat sendiri di jaksa itu bilangnya baru praduga sebagai pengepul, beda loh berita. Itu nanti coba konsultasi ke pengacara atau ibunya Bang Amar yang lebih ngerti ya, beda apa sih pengedar dengan pengepul itu apa gitu. Tapi kan itu juga baru praduga, tapi saya sendiri yakin kalau Bang Amar nggak terlibat itu. Jadi makanya nanti yang bisa ngebuktiin itu semua di fakta persidangan gitu sih. Di balik penderitaan yang kini tengah dialami Amar Zoni, muncul sebuah pengakuan mengejutkan dari mantan kekasihnya, Zeda Salim. Dalam sebuah wawancara, Zeda mengungkap kondisi terpuruk Amar pada masa-masa sulit sebelum sang aktor menjalin hubungan dengan Dr. Kamila, kekasihnya yang sekarang. Zeda mengaku sempat menjadi tempat berbagi bagi Amar ketika pria itu menghadapi berbagai masalah pribadi dan karir. Ia menyebut, pada saat itu dirinya selalu berusaha memberikan dukungan moral agar Amar bisa bangkit dari keterpurukan. Namun, hubungan keduanya mendadak merenggang setelah Amar dikabarkan dekat dengan Dr. Kamila. Dengan nada kecewa, Zeda menilai bahwa Amar seakan mengkhianati komitmen yang pernah mereka bangun bersama. Ia mengaku sempat merasa tersakiti karena pergantian hubungan tersebut terjadi di tengah situasi sulit yang dialami Amar. Iya, saya kecewa sama dia. Kalau kemarin-kemarin kan saya ngebelain dia banget ya. Tapi ternyata setelah saya tidak memberikan apa yang dia mau, saya melihat dia memberikan panggung seorang wanita berinisial K, di mana wanita berinisial K itu memfitnah, merendahkan dan mempermalukan saya di media sosial. Dan dia terlihat kayak memberikan panggung, mendiamkan hal itu yang bikin saya kecewa. Ya kalau saya tidak menyangka ya, kaget, tidak menyangka, prihatin, sedih, kecewa, marah, campur. Kok bisa dia jatuh ke lubang yang sama sampai 4 kali, itu parah sekali. Yang saya pikirkan cuma satu, dia apa nggak kasihan sama anak-anaknya gitu.
Saya kalau melihat anak-anaknya kan masih kecil, butuh sosok seorang ayah. Saya suka nangis kalau lihat anaknya, kasihan gitu, masih kecil-kecil. Tapi menyangka Makanya saya yang dia butuhkan sekarang ini dua. Yang dibutuhkan Amar sekarang ini dua. Satu, pertolongan dari Allah, karena dia ancaman hukumannya memang sangat berat sekali, bahkan dari beberapa sumber berita hukuman mati dan seumur hidup, paling parah ya kalau nggak salah. Itu pertama. Yang kedua, kayaknya dia butuh psikiater deh. Dia butuh dokter kejiwaan, karena saya melihat isi otaknya bermasalah, hatinya juga bermasalah. Dia harus mendapatkan perawatan secara medis dengan serius, karena kan narkoba itu kan merusak syaraf otak. Bisa jadi ada efek dari situ. Ya waktu jenguk dia di lapas aja, habis gitu saya blokir nomornya. Saya sempat negur dia, saya kirim bukti video rekaman netizen. Netizen kan ngirimin video rekaman si K ini ngefitnah saya, merendahkan saya, mempermalukan saya di hadapan banyak orang di media sosial. Saya kirim videonya. Saya mempertanyakan, perempuan ini siapa? Ada masalah apa dengan saya? Ketemu sama saya nggak pernah. Dan apa maksudnya dia memfitnah saya seperti ini? Dia ngaku katanya pacar kamu, apa betul? Saya sempat negur, tapi nggak dijawab. Karena saya sakit hati difitnah oleh si dokter K ini. Dan bukti video rekamannya kan sudah ditayangkan di TV-TV ya, di mana dia menyebutkan nama saya dengan jelas. Itu kalau saya laporkan ke polisi kan kena banyak undang-undang ya, undang-undang IT, fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan kan kena. Tapi saya lebih memilih, saya berpasrah sama Allah, biarkan Allah yang membalas. Orang yang sengaja menzolimi dan mempermalukan saya, merendahkan saya, nanti dengan sendirinya akan dibalas dengan Allah. Mereka nanti dengan sendirinya akan dipermalukan oleh Allah. Dan sekarang you can see. Ini menjadi kenyataan pahit yang bertubi-tubi yang harus dihadapi oleh Ammar Zoni. Hidupnya seolah tak lepas dari ujian demi ujian yang datang silih berganti. Sebelumnya, Ammar diketahui telah 2 kali ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus-kasus tersebut sempat membuat karirnya di dunia hiburan terhenti dan citranya di mata publik tercoreng. Namun, deretan cobaan itu tak berhenti sampai di situ. Di tengah upayanya untuk bangkit dan memperbaiki diri, Ammar justru harus kehilangan 2 sosok penting dalam hidupnya. Sang ayah tercinta meninggal dunia, meninggalkan duka mendalam bagi sang aktor yang dikenal sangat dekat dengan keluarganya. Tak lama berselang, rumah tangganya bersama Irish Bella pun kandas. Pasangan yang dulu tampak harmonis itu resmi bercerai setelah melewati berbagai masalah rumah tangga yang sempat menjadi perbincangan publik. Nggak habis pikir kok gimana Ammar kok jatuh ke lubang yang sama 4 kali, itu nggak masuk akal ya. Bagi menurutku tuh, mudah-mudahan masih ada hidayah untuk Ammar lah. Nah, aku cuma bisa doakan aja, semoga Allah Ta'ala masih beri hidayah Ammar, bisa di kesempatan. Karena ini udah parah banget kan, nggak mungkin 4 kali kasus yang sama itu. Orang 2 kali itu, keledai aja 2 kali cuma jatuh ke lubang yang sama kan. Dan nggak mau keledai jatuh ke lubang yang sama kan. Sekali masuk lubang berikutnya dia udah tahu itu lubang, dia nggak mau loncat kan. Saya mohon sekali untuk media-media yang ada di sana untuk lebih melihat dan mengedepankan fakta dan data. Bang Ammar ini masih dugaan, teman-teman. Ya. Jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Ammar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Karena jangan sampai itu bisa memperkeruh keadaan. Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu, teman-teman. Ya, jadi saya harap teman-teman di sini juga mengerti, harus melihat ke 2 sisi, jangan hanya melihat ke 1 sisi. Jangan hanya lihat kepada media yang sengaja menggoreng-goreng kasus ini. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan
mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Saya ingin semuanya itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik gitu. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Abang saya sering membantu orang lain, sering berbagi, dan dia jadi abang yang sangat baik untuk adik-adiknya. Walaupun banyak sekali coba-cobaan yang menghampiri keluarga saya, ya teman-teman tahu sendirilah, banyak sekali cobaan yang sudah menghampiri keluarga saya. Dan saya di sini akan terus support abang saya, apapun yang terjadi. Dan saya yakin di kasus ini Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.